Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rio Arhanza Putra, NIM 1261022020268. Saya berasal dari kelas HKI 5F. Dalam hal ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Etika Profesi Hukum. Dalam hal ini di bawah dosen pengampu Ibu Septi Wulansari, SSI MH. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan sesuai dengan apa yang telah dibagikan sebelumnya. Saya mendapatkan tema etika profesi hukum di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjabarkan apa itu profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia, dan keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur, serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Sedikit penjabarannya adalah, profesi hukum adalah profesi yang melekat pada diri atau dilaksanakan oleh aparatur hukum pada tiap-tiap lembaga atau suatu pemerintahan di negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya, profesi hukum di Indonesia meliputi semua pejabat fungsional hukum seperti hakim, jaksa, advokat, notaris maupun kepolisian. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Di sini saya akan mensederhanakan atau sedikit menjabarkan apa itu kode etik profesi, yaitu merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Namun kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial di dalamnya. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Biasanya kode etik di setiap lembaga atau instansi itu berbeda-beda, baik kepolisian maupun PNS, guru atau dosen ataupun pemerintahan lainnya. Itu setiap lembaga atau instansi memiliki kode etik yang berbeda atau masing-masing memiliki aturan sesuai instansi mereka masing-masing. Baik, di sini ada pendapat ahli yang akan saya kemukakan. Di sini beliau mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional sebagai pejabat atau penegak hukum, yaitu adalah Fran Margin Suseno. Kelima poin tersebut adalah, yang pertama, kejujuran, yang kedua, otentik, yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat adalah kemandirian moral, dan yang kelima adalah keberanian moral. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penegak hukum atau penegakan hukum wajib mentaati norma-norma yang telah ditetapkan. Noto Amijojo menggunakan 4 norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran. Dan menurut pendapat saya, yaitu antara keempat norma hukum yang telah dikemukakan oleh Noto Hamijojo tersebut saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apabila kita hanya menerapkan salah satunya saja dan meninggalkan salah satu dari keempat norma tersebut, dan itu bisa dikatakan kurang pas dan bisa ibarat seperti bangunan adalah kurang utuh, karena dalam hal ini keempat norma tersebut harus ada dalam diri para penegak hukum, terutama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, masalah-masalah profesi hukum. Kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum. Tugas utama seorang sarjana hukum telah menafsirkan undang-undang yang berlaku secara cermat dan tepat. Selain itu, tugas lainnya adalah untuk membentuk undang-undang baru sesuai dengan rumusan tata hukum yang telah berlaku. Keahlian yang diminta bukan hanya kemampuan teknis saja, melainkan juga kemampuan menentukan sikap, pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, serta membuktikan diri dalam kerelaan hati untuk menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa. Kemudian terjadinya penyalahgunaan profesi. Penyalahgunaan terjadi karena persaingan yang dilakukan oleh individu profesional hukum atau karena tidak ada disiplin diri. Banyak ahli hukum mempergunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau maksud politik. Kecenderungan profesi menjadi kegiatan bisnis. Kecenderungan semua profesi yang beralih kepada kegiatan hukum bisnis di bidang pelayanan umum, misalnya biaya pembuatan akta notaris mahal, ataupun contoh lain biaya administrasi KTP atau SIM mahal, itu karena salah satu penyebabnya adalah dibisniskan. Jadi
saya sedikit sederhanakan dalam hal ini, mungkin pejabat yang diberi amanah negara untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum biasanya dalam hal ini tidak profesional karena ada sedikit kepentingan pribadinya yang mereka sertakan untuk pekerjaan mereka tersebut. Kemudian kurangnya kepekaan dan kepedulian sosial. Hal ini kemudian membuat pelayanan hukum menjadi tidak merata ke semua pihak. Padahal pelayanan hukum merupakan fasilitas yang harusnya bisa digunakan oleh semua kalangan. Jadi dalam hal ini seharusnya kita bisa mengamalkan Pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan menurut saya di sini adalah semua warga Indonesia yang ada di negara ini, dan menurut saya berhak mempergunakan tanpa memandang bulu siapa mereka dan dari kalangan mana mereka berada. Kontinuasi sistem yang sudah usang, penyesuaian serta perlengkapan hukum kurang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat yang sangat cepat akibat pengaruh dari globalisasi informasi yang datang dari seluruh penjuru dunia. Baik, sebagai kesimpulan atau penutupan dari saya, dalam hal ini apabila seorang penegak hukum yang telah diamanahkan oleh negara untuk menjadi penegak hukum yang baik dan berkeadilan, seharusnya mereka harus menjalankan tugas yang profesional, dan dalam hal ini mereka bisa benar-benar mematuhi etika atau poin-poin yang telah dikemukakan atau dirumuskan oleh para ahli tadi tanpa menghilangkan satu poin yang telah disebutkan tadi, seperti kemanusiaan, keadilan, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini diharapkan kita sebagai mahasiswa hukum atau generasi penerus penegak hukum di negara ini diharapkan bisa membangun atau memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia. Apabila generasi hukum yang ada di Indonesia seperti kita ini melandaskan sikap yang berkeadilan dan menjunjung tinggi jiwa sosial yang baik, maka insya Allah bangsa kita ke depannya menjadi bangsa yang taat dan mematuhi aturan hukum yang ada, dan insya Allah ke depannya bangsa kita menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan tanpa memandang bulu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juridis.